adik-adik mahasiswa, selamat bergabung kembali pada mata kuliah Tata Niaga Pertanian di program studi agribisnis jurusan agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari mengenai dimensi pasar dalam dimensi bentuk dan ruang, maka pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai keterkaitan antara dimensi bentuk dan dimensi ruang dalam dimensi pasar. Adapun sub capaian pembelajaran mata kuliah Tata Niaga Pertanian pada topik keterkaitan antara dimensi bentuk dan dimensi ruang ini adalah diharapkan kalian mampu menganalisis keterkaitan antara dimensi bentuk dan dimensi ruang. Konsepnya dimulai dari model sederhana, yaitu dengan melakukan analisa terhadap biaya pengolahan ke kegunaan bentuk. Misalnya pada gambar dapat dilihat ubi kayu diolah, diubah bentuknya menjadi tepung. Kemudian proses pemindahan kegunaan tempat, yaitu hasil pertanian dari kebun berpindah ke pasar dengan mengabaikan ongkos pengolahan dan nilai dari produk sampingannya. Sehingga secara umum nilai bersih pada berbagai alternatif produk dari bahan baku yang sama dinotasikan dengan NI sama dengan KI dikali PI dikurang KI dikali TI dikali D. Dengan keterangan KI adalah hasil produk ke I persatuan bahan baku, PI adalah harga pasar produk ke I, TI adalah biaya transport atau satuan berat bahan baku, dan D adalah jarak dari pasar tertentu. Contoh di sini adalah dari 100 kg susu murni yang dapat diolah menjadi 20 kg krim, atau alternatif lainnya adalah dapat diolah menjadi 5 kg mentega. Ongkos transport susu per kilogram akan bertambah sesuai dengan bertambah jauhnya jarak pengiriman. Alternatif pemilihan bentuk produk tersebut dapat dinilai dengan membandingkan fungsi nilai bersihnya, yaitu Nm sama dengan 100 pm dikurang 100 Td, kemudian Nc adalah 20 Pc dikurang 20 Td, dan Nb adalah 5 Pb dikurang 5 Td. Nm merupakan nilai bersih untuk produk susu murni, kemudian Nc merupakan nilai bersih untuk produk krim, dan Nb adalah nilai bersih untuk produk butter atau mentega. Sedangkan P adalah harga produk per kilogram, D adalah jarak dari pasar tertentu, dan T adalah ongkos transport per kilogram bahan baku. Agar dapat menentukan pola hubungan produksi dan pengolahan di sekitar pasar, maka perlu dipahami terlebih dahulu sifat hubungan harga produk akhir di pusat pasar. Selanjutnya, kita membuat perbandingan harga dengan dasar standar yang sama, yaitu dari 100 kg susu didapat 20 kg krim atau 5 kg mentega. Jika misal harga susu adalah 300 per kilogram, maka harga ekuivalen produk krim, harga ekuivalen ini artinya mempunyai nilai, ukuran, arti, atau efek yang sama seharga, sebanding, atau sepadan. Nah, berdasarkan persamaannya adalah 20 PC yaitu harga krim sama dengan 100 PM yaitu harga susu murni. Sehingga PC itu adalah 100 dikali 300 dibagi 20 hasilnya 1.500. Dari hasil persamaan itu menunjukkan bahwa harga krim per kilogram itu adalah Rp1.500. Artinya produk apa saja yang akan dibuat dari susu ini akan didasarkan pada kesamaan hasil bersih setiap produk tersebut. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa nilai bersih untuk produk susu murni sama dengan nilai bersih pada krim. Jadi 100 PM dikurang 100 TD sama dengan 20 PC dikurang dengan 20 TD. Sehingga DMC-nya atau kesamaan hasil bersih setiap produk yang dihasilkan dari bahan baku yang sama itu adalah 100 PM dikurangi 20 PC dibagi dengan 100 T min 20 T.
Jika harga krim lebih besar dari harga ekuivalennya, yaitu PC lebih dari Rp1.500, maka nilai DMC-nya itu negatif. Dan jika harga krim sama dengan harga ekuivalennya atau PC sama dengan Rp1.500, maka nilai D-nya sama dengan 0. Nah, untuk kedua kasus ini itu tidak logis karena menunjukkan jarak dengan pusat pasar itu negatif dan 0, sesuatu yang tidak normal. Akan tetapi, jika harga krim itu lebih kecil dari harga ekuivalennya, yaitu nilai PC-nya kurang dari Rp1.500, maka D adalah positif. Hal ini berarti jika susu murni dijual di pasar, yaitu jika batas antara kedua produk berjarak positif dengan pasar, maka seharusnya P ekuivalen susu di pusat pasar lebih besar dari harga ekuivalen krim atau PM lebih besar dari PC, yang berarti lebih mahal memproduksi susu dibandingkan memproduksi krim. Selanjutnya, jarak dari pasar kurang dari D, maka susu itu lebih menguntungkan dari krim sampai pada batas sama dengan D. Jika jarak itu lebih dari D, maka krim lebih menguntungkan. Dengan cara analisis yang sama, jika ada 3 alternatif produk, susu, krim, dan butter, maka seharusnya harga ekuivalen susu di pusat pasar lebih besar dari krim dan butter, atau PM lebih besar dari PC dan PM lebih besar dari PB. Hal ini disebabkan oleh struktur nilai bersih secara geografis akan berkurang lebih tajam pada komoditi yang mengambil banyak tempat atau bulky daripada komoditi yang lebih padat atau concentrated, karena volume yang dikirim persatuan bahan baku itu lebih kecil. Dapat dilihat pada gambar ini bahwa daerah yang efisien untuk susu, krim, dan mentega di sekitar pasar yang terisolir. Jadi, pada tingkat harga dan ongkos transfer tertentu, pengusaha yang berada di dekat pasar atau lebih kecil dari OA akan menjual susu murni ke pasar karena NM itu lebih besar dari NC atau NB-nya. Nah, pada jarak sama persis dengan OA atau pada jarak sama persis dengan OA ini atau PM sama dengan PC, pengusaha indiferen untuk susu atau krim. Jadi merupakan titik batas daerah susu dan krimnya. PD pada PD yaitu O ke B lebih dari D, kemudian OA itu adalah PC lebih dari PM, maka pengusaha akan merubah susu menjadi krim dan menjual ke pasar. Jadi ini adalah daerah yang cocok untuk menjual dalam bentuk susu. Kemudian yang ini adalah dijual dalam bentuk krim dan yang ini adalah dijual dalam bentuk butter. Nah, tapi perlu diingat ini adalah kondisi di mana ongkos pengolahan belum diperhitungkan. Selanjutnya, apabila ongkos pengolahan diperhitungkan, maka batas daerah untuk susu murni dan krim itu ditentukan oleh persamaan DMC-nya yaitu 100 PM dikurang 20 PC dibagi dengan 100 T min 20 T. Jika ongkos pengolahan diperhitungkan, maka harus dimasukkan ke dalam model menjadi DMC sama dengan 100 PM min CM dikurangi dengan 20 PC min CC dibagi dengan 100 T min 20 T, di mana CM dan CC ini adalah ongkos pengolahan susu dan krim. Dari persamaan ini dapat disimpulkan bahwa ada kecenderungan umum dimensi pasar dalam bentuk dan ruang, yaitu produk yang mengambil banyak tempat relatif harganya akan lebih mahal atau ekuivalen bahan baku, dan sebaliknya dihasilkan dekat dengan pusat pasar atau di sekitar pasar. Dan produk yang lebih padat dengan harga relatif murah sebaiknya dihasilkan di dekat sentra bahan baku untuk dijual ke pusat-pusat pasar yang dekat dengan konsumen. Jadi persamaan terakhir ini menunjukkan peranan ongkos pengolahan dalam menentukan batas pasar antara kedua produk tersebut. Bagaimana jika terjadi kemajuan teknologi? Maka pada proses pengolahan susu murni yang mengalami kemajuan teknologi, ongkos pengolahannya akan berkurang
sehingga nilai bersihnya akan naik dengan asumsi peubah lainnya konstan. Sehingga kemudian ada efek terhadap tempat pengolahan dan jarak ke pusat pasarnya. Jika keuntungan yang diambil oleh pengusaha susu tetap, maka ia dapat menjual dengan harga yang lebih rendah kepada konsumen. Kemudian, pada keseimbangan akhir fungsi penawaran, tidak hanya ongkos pengolahan, harga, dan ongkos transfer produk itu saja yang mempengaruhi, tetapi juga akan dipengaruhi oleh ongkos pengolahan, harga, dan ongkos transfer semua produk yang berkaitan, baik dengan bahan baku dasarnya maupun produk substitusinya. Demikianlah materi mengenai keterkaitan antara dimensi bentuk dan ruang dalam dimensi pasar.